Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin bercerita tentang kejadian yang dialami oleh ibu dari Mr. Zack Pendongeng Horor tentang santet yang salah sasaran. Akan tetapi, seperti biasa, sebelum kita ke cerita, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah sudi mendengarkan, sudah sudi klik, share, like, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Oke, kita ke cerita. Kisah ini dialami oleh ibu saya sendiri, terjadi sekitar tahun 1970 sekian. Tepatnya beliau lupa, tapi yang jelas tahun 70-an di mana beliau ini masih single dan belum menikah dengan bapak saya. Tahun 70-an itu ada saudara atau sepupu dari ibu saya, sebut saja namanya Bule Parti. Saya kalau manggilnya mungkin Bule ya, Bibi atau Bule. Namanya saya samarkan saja sebagai Bule Parti. Bule Parti ini dari daerah asalnya mencoba untuk bekerja dan kemudian diterima kerja di kota besar di mana tempat ibu saya tinggal. Pada waktu itu di rumah itu ada nenek dan ada ibu saya. Semua saudara bude-bude Pak D itu sudah menikah, jadi tinggal ibu dan tinggal nenek saya. Kejadian tahun 70-an di sebuah kota besar di Provinsi Jawa Tengah. Bule Parti ini dari daerahnya, karena kerja di kota, maka oleh nenek saya, karena masih termasuk keponakan, maka diperbolehkan untuk tinggal di rumah nenek saya. Jadi kalau digambarkan, rumah nenek saya itu adalah memanjang gitu, memanjang dan ada 3 kamar tidur. Kamar yang belakang itu ditempati oleh nenek, kamar yang tengah itu ditempati oleh ibu saya, dan kamar yang depan itu ditempati oleh Bule Parti tadi. Bule Parti ini dan ibu saya pada waktu itu kedua-duanya masih gadis, masih single, belum menikah. Bule Parti ini bekerja di sebuah pertokoan besar. Mungkin kalau zaman sekarang seperti supermarket ya, supermarket. Nah, di tempat kerjanya ini Bule Parti ini kenal, dekat, bahkan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Tapi laki-laki ini nggak jujur gitu ya, dan Bule Parti itu nggak ngerti kalau si laki-laki ini sudah beristri dan sudah memiliki anak. Sebut saja laki-laki itu namanya Pak Parman, nama samaran. Bule Parti ini nggak ngerti kalau Pak Parman ini sudah beristri, sudah beranak. Karena niatnya kan memang lebih dekat untuk menikah gitu. Nah, Bule Parti ini nggak ngerti kan kalau Pak Parman ini sudah punya istri. Tapi yang namanya suatu hubungan itu kan ya, lama kelamaan pasti kan akan tercium juga. Istrinya Pak Parman ini tahu bahwa
suaminya menjalin hubungan dengan bule parti. Nah, ternyata istrinya Pak Parman ini melakukan hal-hal yang di luar kewajaran untuk memisahkan bule parti dengan suaminya. Jadi pada waktu malam kejadian, biasanya ibu saya itu tidur di kamar tengah, itu entah kenapa tukar kamar. Jadi ibu saya di kamar tengah pindah ke kamar depan, bule parti dari kamar depan ke kamar tengah. Nah, ibu saya yang tidur di kamar depan ini pada waktu tidur itu di alam mimpi itu didatangi oleh makhluk yang tidak mengenakan bentuk rupanya gitu ya, lebih dari satu gitu ya. Menurut ibu saya itu mulutnya seperti mulut apa? Seperti rahangnya ular gitu ya. Mulutnya dari ujung telinga sampai ujung telinga gitu dengan hidung yang panjang ya, bukan mancung tapi hidungnya panjang gitu, telinga yang lancip dan kulit bersisik. Tiga makhluk itu berkata, oh ini ceweknya ini orangnya ini ya yang sudah buat kisruh, kita bawa saja. Jadi ibu saya ini ditarik ya, sukmanya atau dalam alam mimpi itu ya, ditarik ke tidak tahu kemana, mau dibawa ke alam lain. Nah, ibu saya di alam mimpi itu ingat beliau bercerita, beliau menjawab seperti ini. Ya kalau mau membawa saya silahkan, kalau kamu mampu. Karena saya punya Tuhan, saya punya Allah. Dengan keyakinan yang teguh, beliau baca-baca gitu ya, baca-baca doa, baca-baca ayat-ayat yang beliau ketahui. Jadi seperti ingin ditarik gitu, ingin diculik oleh makhluk tersebut, tiga makhluk tersebut yang kulitnya bersisik, rahangnya seperti rahang ular, mulutnya dari ujung ke ujung begitu, hidungnya lancip, telinganya lancip, mau dibawa ditarik-tarik gitu. Semacam kayak ada tarik menarik, ada yang menahan, ada yang menarik gitu ya. Berdoa, ibu saya tetap berdoa kepada Allah dan makhluk ini kalah gitu ya. Dia pergi pulang. Ibu saya tetap bangun di tengah malam, ada di dalam kamar. Besok paginya ibu saya cerita sama nenek saya gitu tentang kejadian tadi malam. Didatangi oleh makhluk yang menyeramkan, kulitnya bersisik, mulutnya dari ujung ke ujung, ingin membawa ibu saya untuk diculik atau dihadapkan ke seseorang gitu ya, mau dibawa ke suatu tempat yang nggak tahu di mana. Nenek saya ya, beliau ini bukan orang kosong lah, bukan orang biasa yang memang sering, istilah Jawanya sering lelaku gitu, sering tirakat. Nah, nenek saya ini dengan izin Allah tahu bahwa itu sebenarnya adalah makhluk kiriman atau boleh kita bilang sebagai santet gitu, santet yang ingin mengambil roh atau sukma dari bule party yang kamarnya ada di depan untuk dibawa ke entah kemana gitu. Jadi kalau sukmanya atau raganya ini rohnya ini diambil, bisa jadi bule party ini meninggal, atau kalaupun raganya ada, dia mungkin menjadi seperti hilang ingatan atau gila. Tapi pada waktu malam kejadian itu kan tukar kamar ya, ibu saya yang kamar tengah ke kamar depan, bule party kamar depan ke kamar tengah. Makhluk itu kan hanya tahu itu kamarnya di sini ya, mungkin dia sesuai perintah dari si pemberi perintah atau dari si dukun itu ingin membawa orang yang tidur, dan itu ibu saya, jadi salah sasaran. Alhamdulillah dengan izin Allah ibu saya bisa selamat, bisa keluar dari kondisi yang membahayakan itu karena mau dibawa sukmanya ke alam lain. Oke, kemudian nenek dan ibu saya itu dibantu dengan keluarga yang lain ya,
pasang pagar lah ya, baca-baca doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan kemudian menurut cerita ibu saya, bule party ini pindah pekerjaan dan sekaligus pindah tempat tinggal, cari kos yang lebih dekat dengan kantor atau perusahaan yang baru. Oke, demikian cerita untuk malam hari ini. Ya, masih edisi cerita-cerita ringan. Ya, kalau teman-teman ada kisah-kisah horor atau kisah-kisah yang berhubungan dengan supranatural, silakan bisa kirim email atau DM. Link atau alamat sudah ada di kolom deskripsi. Sebelum Mitra Zaik undur diri, seperti biasa ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah sudi mendengarkan, sudah sudi klik, share, like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk di-subscribe supaya Mitra Zaik Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Mitra Zaik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.